hati yang banyak keinginan. Biasanya kalau sudah ingin sesuatu penuh di hati itu. Kalau wanita suka ingin apa? Ingin tas mungkin ya. Allahu Akbar, itu tas keren banget, Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi harganya naudzubillah. Tapi kan bisa dicicil, Insya Allah. Allah, uang mukanya dari mana? Astagfirullah. Terus aja nanti browsing lagi, tas lagi. Berapa jam itu browsing itu? Kalau di Darut Tauhid sekarang lagi musim sepeda ya. Terus saya browsing sepeda ya. Bagaimana yang paling murah, yang mana? Cicilannya berapa kali? Dan kalau ingin itu biasanya benar-benar tanpa kita sadari mencuri waktu kita dari Allah. Terus ingin, dan celakanya ingin itu seperti minum air laut. Makin diminum makin haus. Terus aja ingin lagi. Yang kasihan yang ingin HP yang terbaru. Baru juga dia beli bulan Desember yang tahun ini, udah keluar model baru, cicilannya 3 tahun. Apa tidak enak tuh hadirin? Hati-hati. Kalau punya keinginan boleh, tapi hati-hati ya. Kalau sudah punya ingin tuh biasanya dia menyita pikiran kita, menyita waktu kita, menyita obrolan kita, terus ke sana. Itu bisa bahaya tuh hadirin. Apalagi yang diinginkannya duniawi saja. Padahal dunia ini tidak akan terpuaskan oleh keinginan. Kita tuh terpuaskan tuh oleh keperluan. Sepatu tuh ada yang sampai belasan juta katanya. Dari mulai berapa gitu. Padahal apa sih perlunya sepatu? Dengan kita perlu mereknya atau perlu alasnya? Kan kita perlu alas kaki yang aman, nyaman, sesuai dengan ukuran. Benar tidak nih? Si kaki nggak tahu merek dia. Yang tahu merek tuh yang tahu aja. Model-model kita pakai merek yang bagus, nggak ada yang tahu. Giliran tahu disangka imitasi ya. Harus berimbang ya. Model-model kita yang kelihatan masih saya tidak nyebut bokeh ya, tapi orang udah tahu lah kita begini. Terus pakai mobil bagus, pasti disangka nebeng, betul ya? Hadirin, mau beli sepatu, benarkah harus mahal? Benarkah harus berpuluh? Mungkin ada yang merek bagus itu kuat ya. Mau kuat berapa lama? Bukan tidak boleh hadirin punya yang bagus, yang manfaat, tidak dilarang ya. Tapi yang berbahaya itu kita diperbudak. Sampai hati kita tuh kehilangan kesempatan ingat ke Allah, waktu terkuras, uang terkuras, pikiran terkuras. Ini udah jadi masalah bagi kita. Kita tidak bisa memelihara diri dari keinginan. Saya jadi ingat, memang salah satu nasihat guru saya adalah jangan banyak keinginan duniawi ini. Udahlah, banyak bersyukur, nanti dicukupi kok oleh Allah, didatangkan. Karena Allah sudah tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Kalau ingin tuh biasanya nafsu. Yang penting bagi kita tuh bukan terpenuhinya keinginan, tapi terpenuhinya keperluan. Ini hati-hati nih, yang sedang banyak keinginan. Hitung waktu browsing ya, waktu ngobrol, waktu mikir. Makin kita tidak bisa menjaga diri, memelihara diri dari keinginan, Allah tidak memelihara kita. Hati kita jadi banyak lalainya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelihara hati kita dari harap dan takut
kepada selain Allah. Ini yang sangat penting dari hati ini adalah dia tidak roja kepada makhluk, juga khauf. Harap ini harus kita jaga supaya hati ini benar-benar ikhlas, adalah jangan berharap semua amalan kita diketahui orang. Jangan berharap dilihat. Walaupun ada yang dilihat tidak apa-apa, tapi tidak harus semua perbuatan kita diketahui orang, kebaikan kita. Tidak harus semua amal kita dilihat orang. Tidak perlu kita menunggu orang lain berterima kasih. Tidak ada urusan. Urusan kita adalah kita berterima kasih kalau orang berbuat baik. Tapi kalau kita berbuat baik, tidak ada harapan orang berterima kasih. Karena bagi kita adalah beramal, kita pelihara agar niat ini lillahi ta'ala. Cukuplah Allah yang melihat, membalas. Tidak perlu kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita. Kita pelihara amal kita supaya Allah yang maha tahu memelihara diri kita. Tidak perlu kita menuntut orang lain balas budi. Tidak ada perlunya. Keperluan kita cuma satu, amalan kita harus diterima Allah. Ikhlas itu ada 3 tempatnya, di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau di awal supaya terpelihara niat kita diperbesar, roja, tuh besar harapan ini amal saya ini diterima Allah. Itu dari awal. Kalau sedang beramal harus seimbang roja dan khaufnya. Mudah-mudahan ini amal saya diterima. Takut saya tidak diterima. Tapi kalau sudah selesai beramal, yang dibesarkan adalah khaufnya. Takut hilang nih, takut rusak amalnya. Makanya ketiga hal ini harus kita latih terus pada diri kita. Memelihara diri untuk ikhlas, tidak sampai niat kita salah. Ini penting luar biasa. Dan memelihara diri dari harap kepada selain Allah, dari bersandar kepada selain Allah. Pastikan hati ini bulat. Tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak bolehkah kita minta tolong ke orang? Boleh.